kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video mengenai pembuatan power supply. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Raihan dengan NIM 25 OSP 094. Saya Herabella dengan NIM 25 OSP 098. Saya Indarta dengan NIM 25 OSP 099. Saya Grace Clara Dinata Sipayung dengan NIM 25 OSP 095. Saya Gregoris Christopher Waruntu dengan NIM 25 OSP 096. Oke, untuk tujuan dari pembuatan power supply adalah untuk mengubah arus AC menjadi DC agar mudah digunakan untuk komponen elektronika. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jalur pada papan PCB. Yang pertama, kita akan mengamplas papan PCB menggunakan amplas. Kemudian kita akan menggambar layout menggunakan spidol permanen. Setelah digambar, kita akan melarutkan papan PCB menggunakan cairan, yaitu ada 3 cairan. Yang pertama cairan HCl, kemudian H2O2 dan air dengan perbandingan 1:2 dan banding 3. Lalu PCB akan dicuci menggunakan air. Setelah dicuci, kita akan menghilangkan sisa larutan menggunakan bensin. Dan yang terakhir adalah lubangi PCB menggunakan bor untuk pemasangan komponen. Pemasangan komponen PCB dilakukan dengan benar dan sesuai dengan skematik. Semua kaki komponen disolder dengan rapi menggunakan timah dan pastikan tidak ada yang longgar dan timah yang terangkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada PCB power supply. Yang pertama itu ada dioda bridge, yaitu berfungsi untuk menyiarah arus tegangan listrik. Nah, yang kedua itu ada elko dengan tegangan 2200 picofarad, yaitu berfungsi untuk menyaring sinyal gelombang. Nah, yang ketiga itu ada resistor 18K dan 220 ohm, berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, yang keempat itu ada kapasitor dengan tegangan 0,1 mikrofarad, berfungsi untuk menyaring sinyal gelombang. Nah, yang kelima itu ada dioda biasa, berfungsi untuk memblok arus tegangan. Nah, yang keenam itu ada ICLM 317, berfungsi untuk regulator tegangan. Dan yang ketujuh itu ada kapasitor, yaitu berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik ke LED. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen luar yang terdapat pada power supply. Yang pertama ada saklar yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran pada suatu rangkaian listrik. Kemudian yang kedua ada LED yang berfungsi sebagai lampu indikator. Kemudian yang ketiga ada voltmeter yang berfungsi untuk mengukur suatu tegangan. Kemudian yang keempat ada potensiometer yang berfungsi untuk mengatur tegangan untuk menyalurkan output atau keluaran tegangan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima ada DC output dan DC input. Yang keenam itu ada transformator atau disebut bahasa awam trafo. Fungsinya ini adalah untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Dan yang ketujuh ada fuse. Fuse ini berfungsi sebagai ketika arus listrik berlebihan, dia akan menjadi pengaman itu. Dan yang ke-8 ada steker. Ini untuk menghubungkan arus PLN ke dalam sini. Baik, nanti saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian PCB pada power supply. Yang pertama-tama harus AC dan sumber listrik masuk melalui steker dan melewati saklar dan fuse. Sebagai pengaman, arus AC diturunkan oleh trafo menjadi volt DC. Dioda bridge berfungsi untuk mengarahkan arus menjadi DC. Kapasitor elko berfungsi untuk meratakan tegangan DC agar tidak berdenyut. Tegangan DC kemudian diatur oleh IC, lalu dibantu potensio untuk menyesuaikan besaran tegangan keluaran. Kapasitor dan dioda ditambahkan untuk menstabilkan serta melindungi IC. Lampu indikator dan voltmeter menunjukkan kondisi output dari power supply tersebut. Demikian penjelasan cara kerja rangkaian PCB pada power supply. Sekian dan terima kasih.
video dari kami. Terima kasih. Bye.